makhluk mitologi Kalimantan yang terkenal di masyarakat hingga sekarang. Seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia. Kepercayaan yang berbau gaib, mistis, bahkan tahayul juga terdapat dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan. Kepercayaan yang dianggap warisan zaman dahulu sebelum masuknya Islam ternyata tidak hilang sama sekali dengan masuknya Islam. Makhluk-makhluk tersebut memang sangatlah terkenal dan familiar didengar di lingkungan masyarakat Kalimantan. Baik itu dari cerita mulut ke mulut, generasi ke generasi, maupun dari kesaksian langsung masyarakat. Selamat datang kembali di channel Jajak Terus. Channel yang akan membahas tentang sejarah, religi, mitos, legenda, dan keindahan alam. Dan semoga sajian video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, hantu suluh. Cerita ini sudah diceritakan dari turun-temurun tentang adanya makhluk yang sering disebut hantu suluh. Pada beberapa literatur, salah satunya yaitu buku Sejarah Melayu, karangan Syekh Abdul Qadir Munsyi. Memang ada hal menceritakan tentang keberadaan hantu suluh ini. Benar tidaknya? Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Apakah benar adanya? Dari berbagai cerita, beberapa nelayan di Sungai Mahakam yang sering mencari ikan pada saat dini hari melihat seperti obor yang bergerak dan berjalan di sisi sungai. Secara kasat mata, nampak obor itu dibawa oleh seseorang. Namun, bila dipanggil atau berteriak sekalipun, mereka tetap acuh tak acuh. Anehnya, semua ikan yang terkena jala atau jaring dilewati oleh obor yang bergerak akan mengalami kerusakan, di mana mata ikan yang ada akan hilang seperti bekas terkena congkelan tangan. Namun, aneh, badan ikan tidak dimakan sedikit pun. Dari dahulu hingga sekarang si makhluk ini belum pernah mencelakai manusia. Entah mungkin di lain cerita yang kami tidak ketahui. Tetapi kata orang-orang sebagian, hantu suluh ini masih ada hingga sekarang dan sering terlihat di pantai atau di sungai dan biasanya di waktu dini hari hingga menjelang subuh. Yang kedua, Tambun. Masyarakat Banjar, Dayak, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga meyakini berbagai makhluk mitologi, salah satunya adalah Tambun. Tambun diyakini menghuni sungai-sungai yang ada di Kalimantan dan tak sedikit orang zaman dahulu mengaitkan ulah Tambun inilah yang menjadi penyebab kasus hilang dan tenggelamnya orang di sungai. Menariknya, sampai saat ini, masyarakat di Kalimantan sendiri beragam dalam mendeskripsikan bentuk hewan mitologi ini. Ada yang mendeskripsikan berwujud seperti naga, kuda nil, seperti ikan besar, ataupun seperti tikar yang siap menggulung manusia yang menjadi korbannya. Pada umumnya, kepercayaan pra-Islam di Kalimantan meyakini Tambun adalah penguasa alam bawah air yang berwujud seperti naga. Sedang alam semesta merupakan perwujudan Dwi Tunggal Semesta, yaitu penguasa alam atas yang disimbolkan dengan enggang gading. Yang ketiga, Maryaban. Mitos mengenai makhluk yang sering disebut sebagai Maryaban sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan diyakini makhluk ini sebagai sumber pesugihan, jodoh, juga kesaktian. Sosok Maryaban sendiri dikatakan tergolong ke dalam jenis siluman yang memiliki tubuh penuh bulu yang lebat. Wujudnya yang menyerupai kera raksasa, Bigfootnya Indonesia kali ya. Diyakini sering menetap di hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Ada juga nih cerita lain yang mengatakan bahwa makhluk ini penjelmaan manusia yang mencapai ilmu kesaktian tingkat tinggi. Hingga saat ini masyarakat Kalimantan sebagian masih mempercayai, bahkan ada yang menggunakan bulu makhluk ini untuk ilmu kekebalan. Dan orang yang memakainya atau memakai kekuatan bulunya apabila marah akan mengeluarkan taring di giginya. Meskipun menyeramkan, karena mitos soal pesugihan, jodoh juga kesaktian mengenai makhluk ini lebih kental. Akibatnya,
masyarakat lebih sering memburu makhluk ini. Meskipun tidak ada yang pernah bisa membuktikan wujud asli dari makhluk ini. Pada kondisi tertentu, sebenarnya makhluk ini sangat ganas dan bisa membunuh manusia kapan saja. Menurut versi lain, makhluk ini juga bisa menyamar menjadi manusia. Jadi harus berhati-hati ya jika berada di hutan karena bisa saja ia menyamar menjadi rekan kita. Yang keempat, takau. Takau menjadi makhluk yang sangat misterius dan ditakuti di Kalimantan. Menurut cerita rakyat, takau merupakan jenis makhluk yang kuat dan dapat merubah bentuknya menjadi bermacam-macam binatang atau bahkan manusia. Namun, takau paling sering nih berubah menjadi seekor kucing. Karena dengan menjadi kucing, dia akan lebih mudah untuk mendekati manusia, menggoda mereka dengan bujuk rayunya agar bisa disesatkan. Tentu saja, hal ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Takau juga menjadi bagian dari cerita mistis dari anak Sima, yang menurut kisahnya merupakan anak asuh dari takau dan mendapatkan kekuatan yang juga disayang karena hidup di dekat takau. Meski tergolong makhluk yang memiliki kekuatan yang besar, takau sebenarnya jarang mengganggu manusia. Yang kelima, anak Sima. Konon, anak Sima adalah makhluk setengah manusia dan setengah astral. Sosok ini merupakan makhluk jadi-jadian yang sangat suka memakan jantung manusia. Asal-usul dari anak Sima berawal sejak ratusan tahun yang lalu, ketika seorang perempuan membuang anaknya ke dalam hutan. Perempuan itu membuang anaknya karena ia malu dengan anaknya yang merupakan hasil dari hubungan gelapnya. Ditinggal di hutan, si bayi tidak meninggal. Ia ternyata dipelihara oleh takau. Sosok itu begitu menyayangi anak Sima. Ia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak Sima. Ia akan menuruti semua keinginannya hingga ia mewariskan sebagian kekuatannya padanya. Dalam asuhan takau, anak Sima diberi makan jantung manusia, hingga ia selalu menginginkan jantung manusia yang masih hidup. Sejak saat itulah makhluk yang sering disebut sebagai anak Sima yang mengerikan dimulai. Anak Sima akan menjerat korbannya dengan menangis sebelum akhirnya memakan jantung korbannya dari punggung. Konon, dahulu ada seorang perempuan tua yang menjadi korbannya. Pada suatu hari, perempuan itu mencari kayu bakar ke dalam hutan ketika ia dikejutkan oleh suara tangisan bayi. Dicarilah sumber suara tersebut. Betapa kagetnya ia ketika ia menemukan sesosok bayi dalam kondisi yang memprihatinkan. Awalnya, perempuan itu tidak berani untuk mendekat. Namun, ketika anak Sima memanggilnya dengan kata Uma, yang artinya ibu, si perempuan tiba-tiba luluh dan menggendong anak Sima. Ia berencana untuk membawa pulang anak tersebut dan menjadikannya anak. Di dalam perjalanan, si perempuan tua merasa aneh. Semakin lama, punggungnya itu terasa berat dan basah, juga perih. Nah, ketika ia memeriksa ke belakang, ia terkejut melihat anak yang ia gendong memakan dagingnya sedikit demi sedikit hingga berlubang dan menarik paksa jantungnya. Yang keenam, macan jadi-jadian. Macan jadi-jadian sampai saat ini masih dipercaya masyarakat Kalimantan yang mempercayai makhluk ini banyak berada di belantara pegunungan Meratus dan menjaga hutan-hutan di sana. Seringkali diceritakan menyerang dan mendatangi orang yang ke hutan tanpa permisi. Ketika mangsanya lengah, saat itulah macan jadi-jadian menerkamnya. Bagian tubuh manusia yang mereka sukai adalah jantung, mata, dan kemaluan. Namun dalam beberapa cerita, ada juga macan jadi-jadian yang memangsa habis korbannya. Dalam versi lain, macan jadi-jadian yang menyamar ada juga yang memberikan wajik kepada korbannya. Konon, apabila wajik tersentuh tangan korbannya, apalagi sampai termakan, maka ketika dipanggil, maka bagian tubuh yang tersentuh wajik akan bersuara menjawab seruan macan jadi-jadian itu. Kalau sudah begini, kemanapun mangsanya akan bersembunyi pasti akan ketahuan. Mereka sangat ganas,
Namun di samping itu ada sebagian orang yang mengetahui nama asli makhluk ini, sehingga dia tidak akan menyerang orang yang tahu nama asalnya. Yang keenam, buaya kuning atau buaya Panjadian. Dalam tradisi sebagian masyarakat Kalimantan, buaya kuning atau juga buaya Panjadian atau jadi-jadian adalah makhluk yang dianggap sakral dan makhluk keramat. Bahkan pada zaman dulu, masyarakat Banjar banyak yang memelihara atau dalam bahasa Banjar, maingu buaya kuning ini hingga sampai saat ini. Apalagi di daerah Kalua, Kalimantan Selatan, masyarakat daerah sanalah yang banyak dipercaya memelihara makhluk ini. Karena mereka mayoritas hidup berdagang, menjadi saudagar yang melalui sungai-sungai. Karena buaya ini juga dikenal suka membantu mendorong perahu atau jukung majikannya saat berlabuh untuk berdagang. Buaya kuning atau buaya Panjadian ini bukan buaya yang bersifat biologis, melainkan buaya mistis, supranatural atau gaib. Makhluk ini kasat mata namun terkadang menampakkan diri dan diberi makan setahun sekali dan diadakan ritual oleh sang majikan. Makanannya pun seperti berupa sajian ketan, telur, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini dapat terus memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika terdapat kekeliruan, mohon berikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.